Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah masih dalam suasana pandemi COVID-19. Lantas bagaimana masyarakat muslim memaknai hari kemenangan di tengah situasi pandemi? Simak liputan spesial Hari Raya Idul Fitri, reporter kami Muhammad Hasbi bersama tokoh ulama Tasikmalaya Kiai Haji Aminuddin Bustami berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah tentu masih dalam suasana pandemi COVID-19. Namun umat muslim di seluruh dunia tentu pernah merasakan momentum seperti ini tepat di tahun sebelumnya. Nah, bagaimana kemudian umat muslim terutama di masyarakat di Tasikmalaya memaknai Lebaran atau Idul Fitri tahun ini yang masih dalam suasana pandemi COVID-19. Saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Kota Tasikmalaya dan akan berbincang dengan Sekretaris MUI Kota Tasikmalaya Kiai Haji Aminuddin Bustami atau akrab disapa Kang Amin. Nah, tentunya Anda penasaran. Nah, mari kita simak perbincangan saya dengan Kang Haji Aminuddin Bustami berikut ini. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Kang Haji Amin, Kiai Haji Aminuddin Bustami, Sekretaris MUI Kota Tasikmalaya. Nah, Pak, Ramadan tahun ini tentu sedikit berbeda. Sebenarnya sama saja dengan tahun sebelumnya kan, karena memang masih dalam suasana pandemi. Kemudian bagaimana seharusnya masyarakat muslim memaknai bulan suci Ramadan, terlebih besok akan ada Hari Raya Idul Fitri nih dalam kondisi situasi pandemi COVID-19 untuk yang kedua kalinya. Ya, bagaimana Pak memaknai itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ini adalah potongan akhir ayat rangkaian tentang kewajiban berpuasa Ramadan, beberapa rukhsah bagi makhluk dan manusia tertentu, termasuk ending Ramadan mesti seperti apa. Pertama tentu bagi kita umat muslim dunia sangat berat rasanya dari perspektif tauhid bahwa kita berpisah dengan Ramadan. Belum tentu Ramadan tahun depan kita masih ada. Betul. Kalaupun Ramadan masih ada, tapi belum tentu juga kita kontrak usia juga masih melekat dan bersatu dengan jiwa kita. Betul. Artinya momentum akhir Ramadan ini harus betul-betul kita manfaatkan. Kita gunakan untuk semata-mata mengagungkan Allah. Apalagi hasil hisab ya, dan diumumkan oleh Badan Itsbat dan Ru'yat tingkat nasional bahwa kemarin itu hilal tidak bisa dilihat. Jadi bahasa hadisnya fa'in gumma, apabila tidak bisa terlihat dihalangi oleh awan, maka fa'akmilu, sempurnakan bulan Ramadan 30 hari, dan insya Allah hari ini 30 hari. Nah, pertama kebahagiaan kita dan kami tentu dengan satu hari bersama di 1 Syawal ini adalah betul-betul jadikan momentum bersatunya kembali ruh dan jasad manusia-manusia yang ada di Republik dan Kota Tasik ini. Apa maknanya? Bahwa kita tahu tahun kedua ini pandemi 19 juga masih belum berlalu. Betul. Tapi juga itulah dinamika kehidupan yang ada. Kita tahu alhamdulillah Kota Tasik ini hanya selang 1 hari, hakikat doa dari kita semua, hakikat juga dari Allah bahwa dari zonasi merah menjadi oranye. Alhamdulillah. Kita sempat ramai kemarin di FB, di WA dan lain-lain tentang bagaimana ini Masjid Agung. Iya. Tapi alhamdulillah kepiawaian
Inohong di Letnan Harun kan, Pak PLT, Pak Kapolres, Pak Dandim dan semuanya. Alhamdulillah gayung bersambut dan dari kita juga berdoa sekarang artinya pertama yuk kita manfaatkan, kita gunakan momentum nanti malam, apalagi hari ini kan Allah siram dengan hujan. Yakin insya Allah di penghujung Ramadan Allah berikan hujan menjadi rahmat. Nah, Pak Kiai, ini yang sedang ramai adalah pemerintah melakukan larangan mudik, terutama berarti kan ada istilahnya silaturahmi yang tidak bisa dilakukan secara langsung. Nah, memaknai makna silaturahmi di tengah pandemi COVID-19 ini di mana banyak masyarakat yang mungkin ingin pulang tapi tidak bisa. Seperti apa sih makna silaturahmi yang sesungguhnya, Pak? Pertama bahwa sudut pandangnya ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah Kanyaah terhadap rakyatnya, bagaimana momentum kebahagiaan Idul Fitri itu jangan juga menjadi terbalik dalam tataran actionnya. Kita tahu memang pandemi ini luar biasa menyebabkan semua dari kita mengerahkan energi yang maksimal. Dukungan anggaran juga tidak kecil. Artinya bahwa kemasan kebiasaan bersilaturahmi langsung, kita ketemu dengan orang tua yang sekian bulan, sekian tahun juga tidak ketemu, toh insya Allah dan yakin tidak akan mengurangi suasana khidmat dan khusus serta pahala bersilaturahim. Sekarang banyak media. Betul. Bisa video call lah, bisa apapun lah dimodifikasi. Saya kira mengapa seakan ini hal baru karena belum terbiasa. Betul. Dan pandeminya pun ya baru terjadi hari ini. Betul. Ada satu ungkapan Allah bisa karena biasa. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memang ini juga akan terbiasa nantinya. Yang kedua toh ini kan larangan mudik ini dari tanggal 6 sampai 17 Mei. Ya, lebih safety, lebih aman apalagi yang jauh. Setelah 17 saja kan masih ada. Betul. Saya kira bukan hal yang memang membuat kita justru menjadi ada perspektif lain tentang itu. Kebetulan tadi malam kita pun saya pribadi langsung digentong kan. Oh iya, mantau ya. Mulai jam 11, kita ingin tahu betul ya Allah memang luar biasa masyarakat. Antusias mudik nih masih. Antusias mudik. Karena memang itulah hal lain adalah ini juga ada pesan dari mudik ini, ada ruh kebahagiaan. Termasuk ada pengendara yang rindu dengan kenikmatan mudik dengan macetnya itu. Betul. Kalau nggak macet nggak mudik ya. Dan jangan salah, di negara kita ini pernah kan mudik kemudian dikawal. Itu zaman presiden sebelumnya suasana lagi memungkinkan kan. Kemudian kalau motor bersekian ratus kan sampai perbatasan kan luar biasa. Artinya berbagai cara sudah dilakukan. Nah, tahun ini ya cara karena ada COVID seperti ini mungkin tetapnya. Saya kira itu kan. Kita enjoy aja. Jadi perspektif ketauhidan tidak ada satupun kejadian di luar skenario Allah. Apapun perspektif manusia itu semuanya adalah doni. Tapi yang jelas yang qat'i ini adalah ketentuannya. Saya kira itu. Nah, Kang, Idul Fitri di tahun sebelumnya tentu masyarakat kaget nih. Wah, pandemi ini pasti banyak hal-hal yang berbeda. Nah, prediksi Akang di tahun kedua Idul Fitri di tengah pandemi ini akan seperti apa sih, Kang? Ya pertama jelas kemasannya ya. Kemasannya mesti berbeda. Salah satu contoh ini sampai saat ini juga hasil koordinasi kami di lapangan dengan Satgas Covid. Karena memang di Masjid Agung ini ya masjid negara di tingkat kabupaten kota. Oh iya betul. Termasuk nanti pelaksanaannya. Sesuai dengan surat edaran terbaru nomor 7 tahun 2021 dari Kementerian Agama. Dan kita senantiasa terus berkoordinasi dengan beliau-beliau. Yang pertama. Yang kedua dari mulai pelaksanaan pun termasuk dari mulai nanti malam Ba'dal ghurubi syafaqil ahmari, setelah maghrib kan langsung disunatkan bertakbir.
kemasan takbir pun. Ya, kami juga mengajak jangan kotori, jangan suasana khidmat dengan Allah turunkan hujan. Takbiran ini justru yang terjadi malah tanda kutip. Orang terkadang puasa tidak tamat, tanda kutip dibarengi dengan nyemen. Tapi suasana takbiran, sapang takbiran kan nggak bisa begitu. Jadi sejak hari ini siapkan di masjid masing-masing, di musola masing-masing, silakan diatur rentuan seperti apa, supaya sejak pada maghrib sampai sholat sunat ini pelaksanaannya itu terus bersambung gitu. Kami juga seperti itu di Masjid Agung. Ada 2 jam, 1 jam itu. Dan dipilih para petugas-petugas takbir yang memang dari sisi suaranya mumpuni kan. Jadi jangan juga dihancurkan suasana kehidmatan takbiran dengan hal-hal yang teknis. Kan akan lebih enak didengar sekeliling kan. Betul. Saya kira itu harus juga ditampilkan. Siap. Nah, hal lain adalah alhamdulillah di Kota Tasikmalaya dengan quick responnya Pak Galunggung 1, Pak Kapolresta juga alhamdulillah. Beliau senantiasa berkoordinasi, istilah lain ada cipta dan prakondisi. Seperti apa, alhamdulillah kata kuncinya silaturahmi, komunikasi juga 25 jam orang bilang begitu. Alhamdulillah. Jadi kita kemas sedemikian rupa bagaimana Tasik tampil beda lah gitu. Oke, Kang. Ini kan Idul Fitri harusnya hari yang membahagiakan bagi seluruh umat di seluruh dunia. Namun pada kenyataannya ada saudara-saudara kita di Palestina ini sedang berduka, Kang. Ya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan, Kang? Pertama justru itu tadi dunia, apalagi tempat suci umat Muslim dunia ya, masjid suci terbesar ketiga setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kita tahu dunia hari ini seperti itu. Pertama jelas ya kami sebagai Muslim konsep wilahinya idastaka minhu ubun. Apabila dia ada di antara saudara kita seagama, walau beda wilayah negara, kita merasakan itu. Bagaimana coba orang lagi sholat sunat tarawih dibunuh, ditembak, dibantai. Artinya apa bagi dunia? Catat, Islam tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar kemanusiaan. Di bahasa kami dari perspektif lain, bahasa aktivis ini, the real teroris ini ya mereka. Yang kedua justru para pejuang HAM ini jangan diam lah, jangan diam. Karena Indonesia juga sudah menjadi konsekuensi bersama bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan penjajahan di atasnya harus dihapuskan. Betul. Karena tidak sesuai dengan keadilan, itu seperti itu. Artinya paling tidaklah minimal kita harus suara lantang tentang itu. Ini kan yang baru kedengaran ini Presiden Turki. Kan? Betul. Itulah biasa. Yang kedua, apa konsekuensi sebagai manusia sesama Muslim? Minimal berdoa. Betul. Minimal berdoa. Minimal setiap urut nazilah sampaikan itu. Allahumma sujudusal muslimin wa asakirul muwahhidin wa halikal kafarat wal musyrikin. Minimal itu. Dan dikhususkan itu kan. Saya kira itu. Di samping hal lain juga beberapa proses diplomasi antar negara. Betul. Saya kira itu. Jadi jangan juga tanda kutip Israel ini dengan hegemoni dan oligarki barat dan lain sebagainya, bahwa kan sebenarnya mereka yang kami analisa ini jargon agama ujung-ujungnya kapitalis ekonomi kan. Gitu aja. Jadi jangan juga menghalalkan segala cara. Ya, yang selanjutnya bahwa Allah perlihatkan ternyata yang selama ini di brand Islam ini fundamental, betul, radikal, teroris. Siapa teroris? Siapa yang sebenarnya itu? Nah itu tadi. Ya mohonlah kepada semuanya. Jadi kalau saya pada posisi jadi presiden bangsa, saya paling lantang yang pertama itu. Ajak seluruh oki dan lain-lain. Harus tegas itu. Bukan lagi urusan karena agama, ini urusan kemanusiaan. Betul. Apa namanya, konstitusi mana yang membolehkan itu, nggak ada. Kan? Saya kira itu. Nah Pak, kita akan doa bersama Pak untuk teman-teman kita di Palestina. Mungkin bisa dipimpin oleh Pak Kiai. Mari kita berdoa dan mengaminkan. Mugia ya Allah ada di antara kami yang sedang berpuasa di akhir Ramadan ini, yang Allah kabulkan doanya. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, amin ya rabbal alamin. Amin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ansur juyusal muslimin. Amin. Wa asakirul muwahhidin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Wa ahliki ya Allah. A'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ya Allah. Salimna wal muslimin. Wa afina wal muslimin. Waqfina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Faqal haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira terakhir ya. Siap. Kita walau sebentar bertakbir lah. Betul. Takbir sebagai mengingatkan semuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'amdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikuna walau karihal munafikun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma ij'alna minal a'idin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Kullu ami wa antum bi khair. Kepada Radar TV dan kru, insya Allah kita bertemu Ramadan tahun depan. Amin. Sekian, Siap. mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatunun Kang Amin. Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan saya spesial untuk Anda di rumah menyambut Idul Fitri 1442 Hijriah bersama Kang Haji Aminuddin Bustomi. Nah, sampai jumpa insya Allah di Ramadan tahun yang akan datang. Kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.